Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul dalam perkuliahan daring kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Apini Martini, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah penulisan karya ilmiah yang telah memperkenankan saya untuk melakukan presentasi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nempalen Saparella dengan NPM 2201105211109 kelas PGSD 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor dengan Metode Thrifting di Indonesia. Baik, kita langsung saja mulai presentasi kali ini dengan sesi yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke yang pertama, ada cover, di mana judul diletakkan di paling atas, Pengaruh Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor dengan Metode Thrifting di Indonesia. Makalah diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah. Dosen pengampu Apini Martini SPD MPD oleh Nempalen Saparella, NPM 2201105211109. Kemudian logo UNSAP. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, Universitas 11 April Sumedang 2023. Bab 1. Pendahuluan. 2.1. Latar belakang. Manusia sebagai makhluk hidup selalu memiliki kebutuhan untuk dipenuhi. Kebutuhan ini dipenuhi manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai kesejahteraan hidup. Dalam ilmu ekonomi, kebutuhan manusia menurutnya intensitasnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer memiliki intensitas paling tinggi. Hal ini karena kebutuhan primer dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Hal ini juga disebut sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan utama. Kebutuhan primer terdiri dari sandang atau pakaian, pangan atau makanan dan minuman, serta papan atau tempat tinggal. Pakaian menjadi kebutuhan primer karena kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari menggunakan pakaian, baik di rumah maupun keluar rumah. Kita selalu menggunakan pakaian. Tidak bisa kita bayangkan jika manusia tidak berpakaian. Selain untuk menutupi aurat, pakaian juga berguna untuk melindungi tubuh kita dari kotoran, angin, dan hal lain yang dapat menimbulkan efek buruk bagi tubuh kita. Fungsi lain dari pakaian adalah untuk menunjang gaya hidup agar dapat tampil percaya diri. Semakin bertambahnya populasi di dunia, kebutuhan manusia akan pakaian semakin meningkat. Tidak heran jika semakin banyak industri pakaian yang beredar saat ini. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pakaian perdagangan, di industri pakaian juga semakin meningkat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perdagangan internasional di bidang industri pakaian terus berkembang. Banyak brand yang produknya sudah berekspansi ke negara lain. Hal ini tak luput di negara kita, yaitu Indonesia. Banyak brand Indonesia yang sudah mendunia, tetapi banyak brand luar negeri juga yang masuk ke Indonesia. Brand-brand ini memiliki harga yang termasuk mahal di Indonesia. Dengan demikian, beberapa dekade muncullah isu perdagangan pakaian impor yang tidak hanya terkenal di Indonesia, melainkan di seluruh dunia, didasari dengan berbagai alasan. Pada dasarnya, manusia memiliki sifat yang tidak akan pernah puas. Sifat ini menimbulkan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah konsumen membeli suatu produk yang kurang dibutuhkan hanya untuk memenuhi kesenangan semata tanpa melihat fungsi atau kebutuhannya. Perdagangan pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan harga murah menyebabkan masyarakat lebih berminat dan beralih ke pakaian bekas impor daripada membeli pakaian baru di brand lokal ini. Terutama masyarakat Indonesia lebih berminat kepada brand luar negeri seperti Dickies, Tracer, GFP, Champion, dan brand terkenal lainnya. Sampai saat ini, peminat akan baju thrifting semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang kemudian membuat seseorang berminat untuk membuka usaha ini. Kebanyakan usaha ini dilakukan oleh anak muda, tak jarang juga bisnis dilakukan oleh orang tua yang notabene masih mengikuti perkembangan zaman saat ini. Dengan usaha seperti ini membuat masyarakat yang awal tidak tahu berbisnis apa bisa membuka bisnis ini dengan mudah. Serta dengan usaha ini banyak membuka lapangan pekerjaan seperti menjaga toko dan juga mengangkut barang impor yang baru sampai masuk ke dalam toko untuk disortir kembali pakaian mana yang masih layak diperjualbelikan dengan harga tertentu. Dengan begitu, usaha bisa mengurangi sedikit pengangguran. Di pasar Senen banyak beragam model yang ditawarkan, bahkan harga-harga pun terbilang sangat murah. Dengan mengeluarkan uang 5.000 saja, sudah bisa mendapatkan baju yang kualitasnya masih terbilang bagus. Maka dari itu, tidak heran para remaja berbondong-bondong ke pasar Senen hanya untuk mendapatkan baju yang memiliki model yang kekinian dengan variasi harga yang terjangkau. 2.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu thrifting dan pakaian bekas impor? Yang kedua, apa penyebab pemerintah melarang menjual pakaian bekas impor dengan metode thrifting? Yang ketiga, apa saja dampak yang ditimbulkan dari penjualan pakaian bekas impor dengan metode thrifting? Dan yang terakhir, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan kegiatan penjualan pakaian bekas impor? 2.3 Prosedur pemecahan masalah. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh larangan penjualan pakaian bekas impor dengan metode thrifting di Indonesia yang bersumber dari hasil observasi maupun kajian literatur yang relevan. Juga sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara, yaitu internet, yang bertujuan untuk memecahkan masalah tersebut. 2.4 Sistematika pembahasan. Adapun sistematika pada pembahasan makalah ini sebagai berikut. Bab 1 Pendahuluan, membahas tentang latar belakang rumusan masalah, prosedur pemecahan masalah, dan sistematika penulisan dari pengaruh larangan penjualan
penjualan pakaian bekas impor dengan metode thrifting di Indonesia. Bab 2 pembahasan. Membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah berdasarkan hasil dari observasi maupun kajian literatur yang relevan untuk memecahkan masalah tersebut. Bab 3 simpulan. Membahas simpulan dari hasil pembahasan yang telah dibuat. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Bab 2 pembahasan. 2.1 Apa itu thrifting dan pakaian bekas impor? Thrifting adalah sebuah aktivitas yang dilakukan dengan mencari berbagai barang thrift yang sedang menjadi incaran atau bisa juga disebut sebagai barang thrift yang diperjualbelikan dalam keadaan yang sudah dipakai tetapi masih layak untuk dijual. Keadaan layak tersebut ini dengan kualitas yang baik, tidak robek, tidak cacat, boleh ada noda sedikit tetapi masih bisa dicuci dengan mudah dan bersih. Lalu warna dari pakaian tersebut tidak luntur dan masih terlihat terang. Pakaian bekas suatu barang yang ilegal diperjualbelikan di Indonesia. Sebelum diperjualbelikan, pakaian bekas tersebut akan dipilah-pilih terlebih dahulu dan akan dicuci. Pakaian bekas impor adalah memasukkan pakaian bekas dari luar negeri ke dalam negeri. Pakaian bekas ini memiliki harga yang jauh lebih murah, apalagi saat ini sedang terjadi tren thrift dan bisnis. Pakaian bekas bermerek masih berlanjut dari tahun ke tahun. Pakaian thrift menjadi salah satu alternatif yang masih disukai oleh para pemuda dan kaum milenial. Tempat untuk melakukan thrift paling populer di wilayah DKI Jakarta adalah Pasar Senen. Pasar ini menjadi lokasi utama pelaku thrift yang berburu baju-baju brand dengan harga yang cukup murah, apalagi bagi para siswi dan mahasiswa. Dengan begitu, para remaja bisa membeli baju yang masih bagus dan masih di kantong. Semakin banyaknya peminat akan baju thrifting ini membuat pengusaha di pasar melakukan impor agar memenuhi kebutuhan dalam negeri. Barang impor tidak selalu barang baru. Barang impor juga bisa barang bekas, contohnya seperti pakaian bekas, barang baru. Pengusaha di Pasar Senen mengambil pakaian bekas di berbagai negara. Namun pengusaha di Pasar Senen kebanyakan mengambil di Korea, Jepang, Cina, dan Amerika. Pengusaha banyak mengambil di negara tersebut karena negara tersebut menjajakan model yang sangat bagus sehingga memiliki keunggulan, yaitu stylenya yang cocok serta kekinian bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, terutama kalangan remaja, dan ukurannya hampir sama dengan ukuran masyarakat Indonesia. 2.2 Apa penyebab pemerintah melarang menjual pakaian bekas impor dengan metode thrifting? Dikutip dari BBC, alasan dikeluarkannya larangan menjual pakaian bekas impor yaitu karena berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan di Balai Pengujian Mutu Barang atau PMB, contoh pakaian impor bekas yang telah diamankan terbukti memiliki jamur kapang di seratnya. Menurut pakar kesehatan masyarakat Ardi Laksanagara, jamur bisa timbul karena keadaan pakaian yang terlalu lama disimpan dalam ruangan yang memiliki tingkat kelembaban tinggi. Pakaian bekas sebelum diimpor biasanya ditempatkan di dalam karung dengan jangka waktu yang cukup lama di dalam gudang yang memiliki kelembabannya dan memancing bibit jamur untuk timbul. Pencemaran jamur kapang ini memiliki potensi untuk menyebabkan dampak buruk kesehatan seperti gatal-gatal pada kulit, reaksi alergi pada kulit, efek beracun, iritasi, dan efek infeksi karena pakaian tersebut bersentuhan langsung dengan kulit. Dan yang lebih berbahaya adalah spora jamur. Spora jamur yang terhirup kemudian terhisap ke dalam paru-paru dapat menyebabkan pneumokoniosis, yaitu kelainan akibat penumpukan debu dalam paru-paru yang menimbulkan reaksi jaringan terhadap debu atau menyebabkan rasa sesak. Selain jamur dan bakteri, penyakit juga bisa disebabkan oleh zat kimia atau debu. Debu itu akan mempengaruhi paru-paru terutama jika bahan yang digunakan adalah katun. 2.3 Apa saja dampak yang ditimbulkan dari penjualan pakaian bekas impor dengan metode thrifting? Dampak dari penjualan pakaian bekas impor ini sangat merugikan masyarakat. Meskipun telah dilarang oleh pemerintah, hingga saat ini masih ada banyak masyarakat yang membeli pakaian bekas impor. Dengan ini, masyarakat beranggapan bahwa tidak masalah membeli pakaian bekas impor karena masyarakat dapat membeli barang brand dengan harga murah untuk memenuhi kesenangan mereka. Dengan tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor ini, semakin banyak juga pengusaha yang membuka usaha dengan berjualan pakaian bekas impor. Jika dilihat dari dampak negatif, telah ditegaskan bahwa pakaian bekas impor tersebut mengandung banyak bakteri yang di dalamnya dan dapat mengakibatkan sakit terhadap manusia memakainya, seperti gatal-gatal, flu, dan lain-lain. Pakaian bekas impor banyak mengandung bakteri yang sukar hilang meskipun sudah dibersihkan berulang kali. Bakteri ini bisa berpengaruh pada kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penyakit kulit seperti gatal-gatal, luka pada kulit, jamur, bisul, dan penyakit kulit lainnya. Dilihat dari segi industri, perdagangan pakaian bekas impor ini merusak industri domestik di bidang konveksi dan garmen. Kementerian Perdagangan mengeluarkan surat tentang bahaya pakaian bekas impor. Ketidaktahuan masyarakat dan pengusaha mengenai bahaya dari bakteri yang terkandung di pakaian bekas impor ini membuat pakaian bekas impor terus terkenal. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Menurut Ibu Ida Ayu Chandrawati selaku Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, pakaian bekas impor juga dapat mematikan IKM atau industri kecil menengah karena produk impor tersebut bisa dijual dengan harga yang setara dengan produk IKM, khususnya dalam produk tekstil. Selain itu, konveksi kecil dari penjahit lokal akan menurun pasarannya dan tentunya bersaing dengan produk impor. Di sisi lain, konsumen juga akan dirugikan dengan adanya pakaian bekas impor tersebut. Seperti yang diketahui, kualitas pakaian bekas impor tersebut tidak terjamin dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Dinas Perdagangan sering menemukan kendala, yaitu terkait dua bidang dalam dinas tersebut mempunyai perbedaan dalam implementasi aturan di lapangan, yaitu antara bidang ekspor, impor, dan bidang perlindungan konsumen. Pada bidang ekspor impor lebih menekankan pengaturan menurut Undang-Undang Perdagangan, sedangkan pada bidang perlindungan konsumen lebih menekankan pengaturan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi dalam menerapkan Undang-Undang Perdagangan, seringkali ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijadikan salah satu faktor sebagai pembenaran untuk para pedagang
atau pelaku usaha agar bisa tetap berjualan pakaian bekas impor, dan para pedagang juga memberikan informasi kepada konsumen bahwa pakaian yang dijualnya adalah pakaian bekas impor yang masih layak untuk digunakan, dan para pedagang masih beranggapan bahwa pakaian bekas impor tersebut tidak membahayakan konsumen jika tidak ada keluhan langsung dari konsumen tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dalam mengatasi masalah penjualan pakaian bekas impor yang ada di Kota Denpasar. Menurut Ibu Ida Aini Chandrawati, selaku Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga, mengatakan bahwa sejauh ini peran pemerintah dalam mengatasi masalah penjualan pakaian bekas impor hanya sebatas teguran dan himbauan ke beberapa lapak penjual. Hal ini dilakukan karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan jika masyarakat masih aja ada yang membeli pakaian bekas impor. 2.4. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan kegiatan penjualan pakaian bekas impor? Berdasarkan terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia di sepanjang tahun 2015 hingga 2020 disebabkan oleh upaya Indonesia dalam mencegah impor pakaian bekas tahun 2015 hingga 2020 yang tidak sepenuhnya berjalan efektif. Upaya dalam negeri Indonesia yang direpresentasikan oleh implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas tidak sepenuhnya berjalan efektif disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaksana dan pentransmisian tujuan dan manfaat yang dimiliki dan dilakukan oleh para pelaksana dari peraturan tersebut. Selain itu juga disebabkan oleh rumitnya struktur birokrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta tata aliran pekerja di antara para pelaksana dan ketidakjelasan alur kerja sama di antara para pelaksana, khususnya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan kegiatan penjualan pakaian bekas impor yaitu: yang pertama, menerapkan peraturan yang mengatur tentang larangan penjualan pakaian bekas impor; yang kedua, melakukan pengawasan dan pemindaan terhadap pedagang dan pembeli pakaian bekas impor; yang ketiga, memberikan sosialisasi terhadap pedagang dan pembeli pakaian bekas impor. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penjualan pakaian bekas impor, dapat dipahami bahwa upaya-upaya tersebut dilakukan demi ketertiban masyarakat akan peraturan-peraturan yang mengatur tentang larangan impor pakaian bekas, serta hal ini dapat dimaknai sebagai salah satu proses agar seseorang dapat memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat. Masyarakat kita lebih sensitif terhadap harga, tapi mengkampanyekan bahwa membeli produk lokal justru lebih aman bakteri, jamur, dan virus yang kira juga bagus juga digaungkan. Pekerjaan pemerintah sekarang ini bagaimana menertibkan impor ilegal, dan di sisi lain produk UMKM makin terus berkembang kualitasnya dan harganya pun bisa bersaing.